Tahun 1997, langit kota Cirebon mulai menghitam ketika Mas Arif bersiap memulai perjalanan panjang yang kelak akan ia kenang seumur hidupnya. Malam itu hawa dingin menyelusup pelan, seolah memberi isyarat bahwa malam tidak akan berjalan seperti biasanya. Di bawah langit berawan yang menggantung rendah, suara jangkrik bersahutan dari semak-semak, menciptakan irama alam yang khas dan sedikit menyeramkan. Mas Arif, pria berusia sekitar 30-an, berdiri di samping motornya sambil menepuk-nepuk jaket yang baru ia kenakan. Di sebelahnya Galih, teman seperjalanannya, sedang memeriksa senter kecil yang mereka bawa sebagai cadangan penerangan. Mereka berdua hendak melakukan perjalanan dari Cirebon menuju Semarang, menghadiri acara pernikahan sepupu Mas Arif yang akan digelar pada esok hari. Rencananya, mereka akan menempuh perjalanan selama 5 hingga 6 jam dengan target tiba di Semarang sekitar pukul 1 dini hari. Mas Arif sempat mengungkapkan bahwa meskipun acara resepsi belum dimulai, keluarga besar dan para tetangga sudah mulai berkumpul di lokasi hajatan. Ia juga menyebutkan bahwa tenda-tenda sudah berdiri, makanan sudah mulai disajikan, dan suasana di sana dipastikan akan cukup ramai esok hari. Maka menurutnya, waktu keberangkatan malam itu dianggap sebagai pilihan yang tepat. Tanpa banyak basa-basi, sekitar pukul 7 malam mereka berangkat. Jalanan kota masih cukup hidup dengan kendaraan yang hilir mudik, suara televisi dari rumah-rumah yang masih menyala, serta aroma makanan dari warung-warung yang belum menutup lapak. Namun semua itu perlahan memudar ketika mereka mulai meninggalkan pusat kota dan memasuki jalur yang lebih sunyi ke arah timur. Perjalanan awal berjalan lancar. Motor melaju stabil melewati jalur Cirebon-Tegal dengan Mas Arif di posisi kemudi dan Galih duduk membonceng di belakang. Sesekali mereka berbincang ringan, membahas soal acara keluarga, kenangan masa kecil, dan berbagai hal yang mengalihkan pikiran dari lamanya perjalanan malam. Namun di tengah obrolan santai itu, Galih sempat melontarkan satu kekhawatiran yang entah kenapa terasa janggal saat itu. Ia sempat bertanya, bagaimana jika nanti mereka mengalami ban bocor di tengah jalan? Ucapan itu terdengar seperti candaan biasa, tapi Mas Arif menanggapinya dengan nada serius. Ia menegur Galih agar tidak berkata sembarangan, terlebih saat malam, saat mereka hanya berdua dan jalanan begitu sepi. Galih tertawa kecil mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Tapi jauh di dalam benaknya, ia pun merasa agak menyesal telah mengucapkan hal itu. Semakin malam, jalanan yang mereka lintasi menjadi semakin lengang. Lampu jalan mulai jarang terlihat dan di kanan kiri hanyalah hamparan gelap diselingi bayangan pohon yang melambai pelan tertiup angin. Mereka mulai memasuki wilayah yang lebih terpencil. Hanya sesekali terdengar suara mesin truk besar yang melintas dari arah berlawanan. Suaranya menggema dan menggetarkan tanah. Waktu merayap pelan, Mas Arif memperkirakan mereka sudah mendekati Kendal ketika motor yang mereka kendarai mulai terasa tidak stabil. Guncangan kecil dirasakan dari roda belakang, disertai suara gesekan yang tidak biasa. Ia segera memperlambat laju motor dan menepi ke pinggir jalan. Setelah memeriksa ban belakang, ia menemukan bahwa ban itu benar-benar kempes. Ketika ia memutar roda untuk mencari penyebabnya, matanya menangkap sebuah paku kecil yang menancap cukup dalam. Ia mencabut paku itu perlahan sambil mengumpat pelan dalam hati. Galih yang ikut memeriksa hanya bisa mengelus dada, tampak menyesali ucapannya tadi. Mereka saling berpandangan dalam diam. Jalanan di sekitar begitu sepi, hanya ada pepohonan tinggi dan jalan lurus yang gelap membentang di depan. Tak ada satupun warung, rumah, atau bangunan lain di sekitar tempat mereka berhenti. Hanya ada suara alam yang mengiringi malam, suara jangkrik, semilir angin, dan bayang-bayang gelap yang terasa seperti mengintai dari kejauhan. Mereka akhirnya memutuskan untuk menuntun motor sambil berharap menemukan tambal ban yang masih buka.
Galih sempat mencoba menghibur diri dengan mengatakan bahwa jalur itu sering dilewati truk dan biasanya tambal ban untuk truk buka hingga larut malam. Mas Arif hanya mengangguk pelan, meski di hatinya mulai tumbuh rasa cemas yang tak bisa ia tolak. Sekitar setengah jam mereka menuntun motor melewati gelapnya jalanan. Hanya lampu motor yang mereka biarkan tetap menyala sebagai penerang jalan, sementara di kiri kanan hanyalah kegelapan dan samar bayangan pepohonan. Rasa letih mulai merayap ke tubuh, ditambah perasaan asing yang makin lama makin mengganggu. Hingga akhirnya, di kejauhan, mereka melihat sebuah bangunan kecil di pinggir jalan. Sebuah gubuk kayu usang dengan beberapa ban truk tua menumpuk di depannya. Di atas pintunya, tergantung papan kusam bertuliskan tambal ban 24 jam. Hurufnya pudar namun masih terbaca cukup jelas oleh cahaya motor. Mas Arif merasa sedikit lega. Ia mempercepat langkah sambil mengarahkan motor ke depan bangunan itu. Dari dekat, bangunan itu tampak lebih menyeramkan. Cat kayunya mengelupas jendela tertutup rapat, dan di depannya hanya ada seonggok batu bata dan kursi plastik usang yang seolah sudah lama tak dipakai. Mereka berhenti di depan pintu, lalu Mas Arif mengetuknya perlahan sambil berseru memanggil. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini dengan sedikit tekanan lebih keras, sambil kembali berseru meminta maaf karena mengganggu malam-malam seperti ini. Butuh waktu beberapa detik sebelum akhirnya terdengar suara dari dalam, suara berat dan pelan yang mengatakan agar mereka menunggu sebentar. Langkah kaki pelan terdengar dari dalam, seperti seseorang yang baru saja bangkit dari tidurnya. Mas Arif dan Galih saling menatap dalam diam. Di antara lelah, gelap, dan dingin malam itu, mereka tidak tahu bahwa perjalanan yang baru saja dimulai akan segera berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah bisa mereka lupakan. Pintu kayu tua itu akhirnya terbuka perlahan, menimbulkan bunyi gesekan yang kasar dan nyaring di tengah kesunyian malam. Dari balik celah pintu, muncullah seorang pria muda dengan tubuh kurus dan rambut acak-acakan. Wajahnya terlihat lesu, seolah baru saja terbangun dari tidur yang berat. Ia mengenakan kaos oblong lusuh dan celana pendek, dan tanpa banyak bicara, ia menatap dua tamunya dengan mata setengah terpejam. Mas Arif segera menjelaskan bahwa motor mereka mengalami kebocoran ban belakang dan meminta bantuannya untuk menambal. Pria itu mengangguk pelan, lalu mempersilakan mereka masuk ke area bengkel yang sempit dan gelap. Di sisi kiri, terdapat tumpukan ban truk bekas yang tersusun tak beraturan. Di sudut ruangan, terlihat alat tambal manual dan sebuah kompor kecil berbahan minyak tanah yang masih hangat, seperti baru saja dipakai beberapa jam sebelumnya. Pria itu duduk di atas bangku kayu yang telah usang dan mengangguk lagi, menyuruh mereka menunggu sebentar karena ia perlu menyiapkan alat-alat. Selama beberapa menit, Mas Arif dan Galih hanya duduk di dekat motor, menunggu dalam diam. Tidak ada suara lain selain hembusan angin yang sesekali meniup dedaunan di luar. Lampu redup dari bengkel menyebar cahaya kekuningan yang suram, membuat bayangan-bayangan panjang menari di dinding kayu yang lapuk. Setelah 5 menit, tukang tambal ban itu mulai bekerja. Ia mengangkat ban motor yang bocor dan memeriksanya dengan teliti, lalu mulai memanaskan tambalan karet di atas api kecil. Gerakannya pelan, seperti orang yang sudah sangat terbiasa dengan pekerjaannya, namun wajahnya tetap datar tanpa ekspresi. Sementara itu, Mas Arif dan Galih duduk bersisian di sisi luar bengkel, mengamati jalur jalan yang gelap terbentang di depan mereka. Malam kian larut dan suhu udara terasa semakin menusuk. Galih sempat membuka tasnya, mengambil sebotol air minum dan menawarkannya pada Mas Arif. Mereka berdua meminum sedikit, kemudian melanjutkan duduk dalam diam. Mereka merasa sudah cukup lelah setelah menuntun motor hampir 1 jam lamanya. Tak lama kemudian,
suara mesin dari arah barat terdengar perlahan mendekat. Lampu sorot dari sebuah kendaraan besar mulai terlihat di kejauhan. Makin lama, makin terang. Mereka mengalihkan pandangan ke arah jalan dan dalam beberapa detik, sebuah mobil van putih mendekat dengan perlahan, menyalakan lampu sen kiri, lalu berhenti tepat di depan bengkel tempat mereka berada. Awalnya tidak ada yang aneh dari kendaraan itu. Namun, ketika sorot lampu depannya mengarah ke papan kusam di atas bengkel, Galih memperhatikan tulisan samar di kaca mobil bagian atas. Itu mobil jenazah, gumamnya pelan dengan nada yang nyaris tak terdengar. Mas Arif menoleh cepat. Pandangannya membenarkan apa yang baru saja diucapkan Galih. Mobil itu memang benar mobil jenazah, lengkap dengan lampu strobo merah di bagian atas dan warna putih bersih yang mulai memudar oleh debu jalanan. Meski sedikit heran, mereka tidak berpikir macam-macam. Barangkali seperti mereka, sopir mobil itu juga mengalami masalah dengan ban. Dugaan itu pun terbukti ketika dua orang pria turun dari dalam mobil, seorang sopir dan seorang asisten berpakaian seragam krem dengan emblem rumah sakit kecil di lengan kirinya. Wajah keduanya terlihat pucat, dan langkah mereka tampak pelan. Sopir itu menyapa tukang tambal ban, lalu menunjukkan ban belakang sebelah kiri mobil yang tampak agak kempes. Ia menjelaskan bahwa mereka merasa tekanan anginnya menurun sejak beberapa kilometer terakhir. Si tukang tambal ban hanya mengangguk, kemudian menyuruh mereka menepi lebih dekat agar bisa diperiksa. Sementara itu, Mas Arif dan Galih memperhatikan semua itu dari sisi kanan bengkel, di tempat mereka tadi duduk. Tidak ada yang berbicara, tapi perasaan asing mulai menjalari benak mereka. Keduanya memperhatikan sopir dan asistennya dengan seksama. Tidak ada interaksi atau percakapan di antara dua orang itu, meski mereka datang bersama. Keduanya hanya diam, memandangi ban yang kempes seperti orang melamun. Galih sempat berbisik pada Mas Arif, menyadari bahwa sikap kedua orang itu terlihat aneh. Wajah mereka tampak kosong, mata mereka redup, dan cara mereka duduk seperti orang yang kehilangan arah. Tidak ada gurauan, tidak ada ekspresi khawatir. Hanya diam membisu seolah-olah tubuh mereka ada di sana. Tapi pikirannya entah melayang kemana. Mas Arif mencoba menenangkan Galih dengan mengatakan bahwa mereka mungkin hanya kelelahan. Namun ia sendiri merasakan hal yang sama, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang tidak kasat mata menyelubungi suasana malam itu. Tukang tambal ban itu mulai memeriksa ban mobil jenazah. Ia jongkok sambil menekan-nekan sisi ban, lalu melirik ke arah dua orang petugas yang masih diam membisu. Ia sempat bertanya dengan nada datar, dari mana mereka berasal dan hendak kemana. Sopir menjawab pelan bahwa mereka membawa jenazah dari rumah sakit di Pekalongan dan akan diantarkan ke sebuah rumah duka di daerah Kendal. Namun suaranya lirih, seperti berbicara sambil menahan sesuatu di dadanya. Tidak lama kemudian, pria tambal ban itu bangkit berdiri dan mengatakan bahwa bannya memang perlu ditambal. Ia meminta waktu untuk menyelesaikan tambalan motor terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan ban mobil jenazah. Kedua petugas mengangguk pelan, lalu duduk di sisi berlawanan dari tempat Mas Arif dan Galih. Kejadian-kejadian kecil yang semula terasa biasa, mulai membentuk pola ganjil. Kedua petugas duduk terpisah tidak saling berbicara, dan hanya memandangi jalan gelap dengan tatapan kosong. Tidak ada rokok, tidak ada sapa, tidak ada gerakan selain napas yang lambat. Dan sesekali kepala mereka terangguk pelan seperti orang yang mengantuk. Sementara itu, tambalan motor Mas Arif hampir selesai. Bau karet terbakar dari alat pemanas menciptakan aroma menyengat yang bercampur dengan hawa dingin dan tanah basah. Sesekali api kecil dari kompor menyala terang, menciptakan bayangan bergerak di dinding bengkel.
bayangan itu seperti menari-nari, memanjang, dan memendek. Di titik ini, malam mulai menunjukkan wajah aslinya. Mas Arif merasakan tengkuknya mulai dingin, bukan karena angin, melainkan karena hawa yang terasa berbeda, hawa yang tidak biasa. Galih pun terlihat mulai gelisah. Ia tidak banyak bicara, hanya memeluk jaketnya dan menatap kosong ke arah mobil jenazah. Tukang tambal ban menyelesaikan tambalan motor dalam 10 menit. Setelah memastikan tekanan anginnya stabil, ia membereskan peralatan dan bersiap memeriksa ban mobil jenazah. Mas Arif dan Galih berdiri perlahan, bersiap melanjutkan perjalanan setelah membayar. Namun langkah mereka terhenti ketika suara tawa tiba-tiba pecah dari arah mobil jenazah. Sopir yang sejak tadi diam, kini tertawa keras. Tawanya terdengar kering, seperti dipaksakan dengan jeda aneh di antara tiap helaan nafas. Galih dan Mas Arif saling menatap, terkejut dan bingung. Tukang tambal ban yang sedang mengangkat dongkrak juga berhenti, memandang ke arah sumber suara. Tawa itu terdengar tanpa sebab, tanpa konteks dan tidak wajar. Dan pada saat itulah, Mas Arif menyadari bahwa malam ini tidak hanya akan menjadi perjalanan menuju Semarang, tapi juga sebuah perjalanan menuju sesuatu yang tak kasat mata, yang tidak masuk akal. Tawa itu terdengar ganjil, kering, bergetar, dan tidak memiliki jeda yang wajar, seperti layaknya seseorang tertawa karena lucu. Suaranya menggema di tengah sunyi malam, yang sebelumnya hanya diisi oleh suara kompor tambal ban dan desau angin. Mas Arif dan Galih spontan menghentikan obrolan mereka. Kepala mereka menoleh bersamaan ke arah suara tersebut, lalu mematung. Sosok yang tertawa adalah sopir mobil jenazah. Duduk bersandar di sisi kendaraan, wajahnya mendongak ke atas, mulut terbuka lebar, dan matanya menatap kosong ke langit. Bukan hanya tawa itu yang mengusik, tapi cara tubuhnya bergerak. Bahunya naik turun, seolah-olah ia sedang dipaksa tertawa dari dalam, bukan oleh pikirannya sendiri. Tangannya meremas ujung celananya dan tubuhnya gemetar kecil. Tawa itu terdengar seperti gabungan antara tangis tertahan dan teriakan panik yang berubah bentuk. Tidak ada kebahagiaan, hanya kekacauan. Galih mencengkeram lengan Mas Arif. Bisikannya gemetar saat bertanya, "Dia kenapa? Kenapa dia ketawa?" Mas Arif tidak langsung menjawab. Pandangannya tak lepas dari sosok sopir itu. Ia merasa tubuhnya dingin. Bukan karena malam, tapi karena nalurinya berteriak. Ada sesuatu yang sangat salah di depan mereka. Ia bahkan tidak sadar bahwa nafasnya mulai tidak beraturan. Tukang tambal ban yang awalnya masih memeriksa ban, kini berdiri diam dengan tubuh kaku. Ia tidak melanjutkan pekerjaannya. Tangannya masih menggenggam dongkrak yang tadi digunakan untuk mengangkat mobil, namun matanya terpaku ke arah sopir. Wajahnya berubah. Tidak lagi lesu dan santai seperti sebelumnya, tapi tegang dan pucat, seolah-olah ia menyaksikan sesuatu yang tidak bisa ia cerna. Beberapa detik kemudian, tawa sopir itu berhenti seketika. Kepalanya turun perlahan, pandangannya kosong, dan mulutnya menutup seperti belum terjadi apa-apa. Ia duduk diam seperti patung. Sunyi mendadak kembali menguasai tempat itu, namun bukan sunyi yang melegakan. Sunyi yang ini justru menyesakan, seperti jeda di antara dua teriakan. Asisten sopir yang sejak awal tampak diam, akhirnya bicara. Dengan suara pelan dan ragu, ia mengatakan bahwa sejak beberapa kilometer sebelum mereka berhenti, sopirnya mulai bertingkah aneh. Ia bercerita bahwa mobil sempat berguncang sendiri, seperti ada yang mengayun-ayunkan dari dalam. Ia menggambarkan guncangan itu seperti mobil sedang melewati jalan berbatu atau polisi tidur, padahal jalanan aspal mulus dan tidak ada yang dilalui. "Saya pikir mungkin karena jenazah di belakang itu," ucapnya pelan, lalu tidak melanjutkan lagi. Ucapan itu membuat Mas Arif dan Galih saling pandang.
mereka mulai merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar masalah ban. Mas Arif mencoba menenangkan dirinya dengan logika, tapi logika terasa rapuh di tengah malam seperti ini. Tukang tambal ban kembali bekerja. Ia melepaskan ban kiri belakang dan memeriksanya. Tidak ditemukan benda tajam ataupun sobekan. Secara teknis, ban itu dalam kondisi baik. Namun tekanan anginnya berkurang drastis, seperti mengempes karena menahan beban sangat berat. Ia menggeleng perlahan, lalu mengisi ulang angin ke dalam ban sambil memicingkan mata. Tangannya bergerak hati-hati, tapi napasnya cepat. Ia sesekali menoleh ke arah sopir yang kini duduk dengan kepala menunduk seperti orang yang tertidur. Begitu ban selesai dipasang kembali dan dongkrak diturunkan, terdengar suara desis lembut. Perlahan, ban itu kembali kempes, tanpa sebab, tanpa tusukan, tanpa kebocoran. "Mas, ini kok bisa kempes lagi ya?" tanya si tukang tambal ban sambil menyentuh sisi ban dengan telapak tangan. Belum sempat ia memeriksa lebih lanjut, dari sisi kanan mobil terdengar bunyi yang sama. Ban belakang kanan ikut kempes, padahal sebelumnya normal. Dua ban mengempes bersamaan, tanpa penyebab yang bisa diterima akal sehat. Mas Arif mengusap wajahnya perlahan. Dadanya mulai sesak, pikirannya kacau. Ia menatap Galih yang mulai menggigiti kuku ibu jarinya sendiri, kebiasaan lamanya saat gugup luar biasa. Dalam hati, mereka sadar, ini bukan masalah teknis, ini bukan soal ban. Sopir kembali tertawa. Kali ini ia memeluk perutnya, tubuhnya menggeliat seperti menahan nyeri, tapi mulutnya tetap mengeluarkan suara tawa yang semakin tidak manusiawi. Galih menunduk menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia tidak sanggup menatap langsung. Tawa itu seperti menggetarkan rongga dada, membuat jantung berdegup tidak normal. Asisten yang tadi tampak tenang tiba-tiba ikut tertawa. Tawa yang lebih kecil tapi dengan pola aneh yang sama. Tanpa emosi, tanpa konteks. Ia mendongak ke langit, matanya membelalak, bibirnya menyeringai paksa. Tubuhnya sedikit bergetar, lalu jatuh duduk ke tanah. Tukang tambal ban bergerak cepat ke arah Mas Arif dan Galih. Ia berbicara cepat dengan suara lirih, meminta mereka untuk tidak meninggalkannya sendirian malam itu. Ia mengaku bahwa meski sudah bertahun-tahun membuka bengkel di lokasi ini dan terbiasa menghadapi pelanggan di malam hari, malam ini benar-benar berbeda. Ada hawa berat, kata-kata orang dulu katanya yang menyebut malam-malam tertentu itu lebih mudah ditumpangi yang tidak kasat mata. Mas Arif mengangguk cepat. Ia berkata bahwa ia juga merasa begitu sejak tiba di sini. Ada sesuatu di udara. Suatu kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Mereka bertiga pun duduk lebih dekat, membentuk segitiga diam di sisi bengkel. Sementara dua pria dari mobil jenazah masih tertawa seperti sedang menjalani lakon yang tidak mereka pahami. Galih bergumam. Mereka itu sepertinya sedang kerasukan. Mas Arif tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah dua pria itu. Dalam hatinya ia berdoa, apapun yang sedang terjadi, semoga bisa segera berakhir. Beberapa menit kemudian, tawa keduanya berhenti secara bersamaan. Tidak ada isyarat, tidak ada penanda, hanya keheningan mendadak yang menggantung. Mereka berdua kembali duduk, kali ini dengan kepala menunduk, napas tersengal, dan pakaian kusut. Seolah baru bangun dari mimpi buruk yang tak mereka sadari sedang berlangsung. Tukang tambal ban mendekat memanggil mereka pelan. Ia bertanya, apakah mereka baik-baik saja? Keduanya hanya mengangguk pelan. Tatapan mereka masih kosong. Mereka tampak tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Mas Arif bertanya lirih kepada tukang tambal ban. Apakah mereka tadi sadar sedang tertawa? Tukang tambal ban menggeleng pelan. Kayaknya enggak, Mas. Tadi ekspresinya itu bukan ekspresi orang waras.
kayak ada yang menguasai tubuh mereka. Mas Arif menatap jalan gelap di depannya, kepalanya berdenyut. Ia tak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi hanya karena sebuah ban motor bocor. Udara malam masih terasa dingin menusuk, tapi hawa berat yang menggantung di antara mereka seolah lebih tajam dari suhu itu sendiri. Setelah rentetan tawa aneh dari sopir dan asisten mobil jenazah mereda, semua kembali diam. Mereka duduk dalam keheningan yang rapuh, seolah takut membangunkan sesuatu yang belum sepenuhnya pergi dari tempat itu. Meski secara kasat mata kejadian tadi telah berlalu, tapi bekasnya masih menyisa dalam tubuh dan pikiran mereka. Sopir mobil jenazah tampak duduk bersandar di sisi kendaraannya. Keringat membasahi keningnya, napasnya berat dan matanya kosong. Asistennya tidak jauh berbeda, sesekali mengusap wajah dengan kedua tangannya dan terlihat menggigil ringan. Mereka seperti orang yang baru terlepas dari cengkeraman sesuatu yang tidak terlihat. Lelah, bingung, tapi tidak tahu harus mengatakan apa. Tukang tambal ban hanya memperhatikan dalam diam. Ia masih mencoba menyibukkan diri dengan memastikan ban mobil benar-benar selesai ditangani, namun pandangannya terus melirik ke arah dua pria itu. Ketika dirasa cukup aman, ia berjalan pelan mendekati sang asisten dan bertanya, dengan nada setengah ragu, apakah mereka benar-benar membawa jenazah di dalam kendaraan itu? Asisten itu mengangguk perlahan. Ia menjelaskan bahwa mereka memang sedang dalam perjalanan dari rumah sakit di Pekalongan, mengantar jenazah seorang pria tua ke tempat pemakaman keluarga di Kendal. Ia sempat menyebut bahwa surat tugas mereka sudah lengkap dan alamat yang dituju pun telah disiapkan jauh-jauh hari oleh pihak rumah sakit atas permintaan keluarga. Namun, sejak mereka meninggalkan rumah sakit, banyak kejadian aneh mulai terjadi. Mobil berguncang sendiri tanpa alasan, seolah ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Lampu dalam kendaraan berkedip tak menentu. Bahkan salah satu cermin spion tiba-tiba pecah sendiri saat melintas di jalur sepi. Mereka mencoba mengabaikan semuanya, menganggapnya sebagai gangguan biasa di jalan malam. Namun, setelah ban mendadak kempes dan sopir mulai bertingkah aneh, mereka mulai merasa bahwa ada yang tak beres. Mas Arif dan Galih hanya mendengarkan, namun hati mereka semakin tak tenang. Semua yang terjadi sejak mereka bertemu mobil jenazah itu, ban motor yang bocor, suasana bengkel yang aneh, hingga tawa histeris tak masuk akal, seolah saling terhubung menyatu dalam satu rangkaian peristiwa yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dalam suasana tegang itu, Galih, mungkin karena terdorong oleh rasa penasaran yang memuncak, bertanya apakah mereka boleh melihat isi bagian belakang mobil jenazah tersebut. Ucapannya terdengar seperti gumaman yang terlepas, begitu saja dari bibirnya, tapi cukup untuk didengar semua orang di tempat itu. Mas Arif menoleh cepat, sedikit terkejut, namun tidak mengatakan apa-apa. Ia tahu, ia pun sebenarnya ingin tahu, apa sebenarnya yang mereka bawa. Asisten sopir tampak ragu, tapi setelah melihat ekspresi serius semua yang hadir, akhirnya ia mengangguk pelan. Ia berkata bahwa tidak ada yang mereka sembunyikan, dan jika itu bisa menjawab rasa penasaran, ia persilakan. Mereka bergerak bersama menuju bagian belakang mobil jenazah. Tukang tambal ban mengambil senter kecil yang biasa ia pakai untuk mengecek lubang pada ban, lalu ikut menyusul. Langkah mereka terasa berat, bukan karena tubuh lelah, tapi karena firasat buruk yang kian menebal. Jalan setapak di samping bengkel terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada suara binatang malam. Bahkan jangkrik pun seolah enggan bersuara. Begitu sampai di belakang mobil, asisten membuka pintu perlahan. Bunyi engsel berderit seperti jeritan logam tua yang menambah suasana mencekam. Cahaya senter menyorot ke dalam ruang gelap. Terlihat sebuah keranda yang diletakkan rapi di bagian tengah. Di atasnya, terbujur sesosok tubuh yang dibungkus kain putih dari kepala hingga kaki, terikat rapi seperti prosesi pengafanan pada umumnya.
Bau melati langsung menyeruak begitu pintu dibuka. Wangi itu begitu kuat dan menusuk, tidak seperti bau melati dari dupa atau parfum. Ini adalah bau khas yang seringkali menyertai jenazah yang baru saja dimandikan dan dibacakan doa, namun dengan intensitas yang tidak wajar. Baunya begitu kuat hingga Galih sempat menarik nafas pendek dan memalingkan wajah. Mas Arif menatap tubuh itu lama. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang ia rasakan. Tapi ada sesuatu dalam cara jenazah itu terbaring. Bukan hanya karena bungkusnya rapi atau kerandanya bersih, tapi hawa yang keluar dari sana seolah hidup. Seolah tubuh itu belum sepenuhnya meninggalkan dunia. Setelah beberapa saat, asisten sopir perlahan menutup kembali pintu mobil. Semua kembali ke sisi depan bengkel dengan langkah lebih pelan dari sebelumnya. Wajah mereka lebih pucat dan napas mereka berat seperti baru saja menempuh perjalanan jauh. Belum sempat mereka duduk kembali, suara motor terdengar dari kejauhan. Sebuah motor dengan 2 orang di atasnya meluncur perlahan ke arah mereka, lalu berhenti di sisi jalan, tepat di depan mobil jenazah. Kedua pria itu turun dan langsung memperkenalkan diri. Mereka mengaku sebagai perwakilan dari keluarga almarhum. Salah satu dari mereka, pria berbadan kurus dengan peci hitam lusuh, berkata bahwa mereka datang bukan untuk menjemput, tapi untuk menyampaikan pesan penting. Dengan suara pelan, ia mengatakan bahwa keluarga baru menyadari ada kesalahan dalam informasi pengantaran jenazah. Almarhum ternyata pernah berpesan semasa hidup agar jika ia meninggal, ia ingin dimakamkan di desa istrinya. Yang pertama bukan di Kendal, sebagaimana rencana awal. Ia menjelaskan bahwa permintaan itu disampaikan secara lisan dan dalam kekacauan mengurus rumah sakit dan surat-surat kematian, pesan itu terlupakan. Namun, entah kenapa, ketika mobil jenazah belum juga sampai dan keluarga mulai membicarakan kembali keinginan almarhum, mereka merasa perlu menyusul dan menyampaikan pesan tersebut. Suasana berubah. Semua yang hadir menyadari bahwa penolakan, guncangan, ban kempes tanpa sebab, dan tawa-tawa aneh yang terjadi sebelumnya bisa jadi adalah bentuk protes dari sang almarhum. Seolah-olah ia tidak rela dibawa ke tempat yang bukan tujuannya. Ia menolak dimakamkan di lokasi yang salah. Asisten dan sopir tidak berkata apa-apa. Wajah mereka terlihat semakin pucat, namun mereka tidak membantah. Mereka menerima informasi itu seperti menerima jawaban dari segala keanehan yang mereka alami sepanjang perjalanan. Akhirnya keputusan diambil malam itu juga. Mobil jenazah akan berputar arah mengikuti motor keluarga menuju lokasi pemakaman yang benar. Tak seorang pun membantah. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Bahkan tukang tambal ban yang sebelumnya enggan terlalu ikut campur, kini hanya mengangguk kecil dan menunduk pelan. Sebelum berangkat, sang sopir sempat menoleh ke arah Mas Arif dan Galih. Dengan suara pelan, ia mengucapkan terima kasih karena telah menemani mereka malam itu, meskipun tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mas Arif hanya membalas dengan senyuman kecil dan anggukan ringan. Ia tidak merasa pantas menerima ucapan terima kasih, karena sejak awal semua ini terasa seperti ditarik oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari keinginan pribadi. Mobil jenazah perlahan menjauh dari bengkel, diikuti oleh motor keluarga yang menyalakan lampu sen ke arah barat. Suara mesin mobil menderu perlahan, dan dalam cahaya lampu belakang yang redup, keranda itu tampak seperti membaur dengan kegelapan. Namun wangi melati masih tertinggal, menggantung samar di udara. Setelah mobil jenazah dan rombongan keluarga menghilang dalam gelap, suasana di sekitar bengkel tambal ban kembali tenang. Namun bukan lagi tenang yang mencurigakan, melainkan sebuah kelegaan aneh, seperti ketika badai akhirnya berlalu dan menyisakan kabut ringan di permukaan tanah. Mas Arif dan Galih duduk bersandar di tembok kayu bengkel. Diam, namun mata mereka masih terbuka lebar, menatap jauh ke arah jalanan yang kembali sepi.
mereka tak langsung melanjutkan perjalanan. Tukang tambal ban sempat meminta mereka untuk beristirahat sejenak lagi. Bukan karena takut katanya, tapi karena ia merasa kejadian malam itu belum sepenuhnya berakhir. Ia mengaku masih merasakan hawa ganjil yang belum benar-benar pergi. Mas Arif mengangguk setuju, begitu pula Galih, yang masih gelisah dan tak banyak bicara sejak membuka pintu mobil jenazah tadi. Sekitar setengah jam mereka duduk dalam keheningan. Akhirnya, setelah merasa tubuh kembali bertenaga dan jalanan mulai menunjukkan tanda-tanda menjelang pagi, mereka berpamitan pada tukang tambal ban itu. Si pemilik bengkel sempat mengingatkan agar berhati-hati di jalan, dan jika terjadi apa-apa lagi, lebih baik menepi dan menunggu pagi. Mas Arif hanya tersenyum tipis menepuk bahu lelaki itu sambil mengucapkan terima kasih. Galih sempat menoleh ke belakang saat mereka meninggalkan tempat itu, seolah masih ingin memastikan bahwa semua benar-benar selesai. Namun malam belum sepenuhnya menyerah. Karena rupanya kejadian ganjil belum benar-benar usai. Perjalanan menuju Semarang kembali dimulai. Jalanan lengang, sunyi, dan sesekali masih dilewati oleh truk besar yang melaju cepat. Udara mulai berubah, tidak terlalu dingin seperti sebelumnya, tapi tubuh mereka masih dibekap rasa tak nyaman yang belum hilang. Lampu jalan mulai muncul kembali ketika mereka memasuki wilayah pinggiran kota. Sekilas semuanya tampak normal, namun sesampainya di perbatasan kota Semarang, sekitar pukul 3 dini hari, motor mereka kembali bermasalah. Kali ini bukan ban belakang seperti sebelumnya, melainkan ban depan yang mendadak kempes. Motor oleng pelan dan Mas Arif segera menepi ke trotoar. Ia menghentikan kendaraan dan memeriksa kondisi ban. Hatinya menegang. Galih yang sedari tadi tertunduk karena lelah, kini kembali diliputi cemas. Ia bertanya, apakah ban benar-benar bocor lagi? Mas Arif mengangguk perlahan. Ban terasa lembek, nyaris menyentuh pelek. Mereka saling pandang tanpa berkata-kata. Sudah terlalu banyak keanehan yang mereka alami malam ini, dan kini motor kembali memberi mereka alasan untuk berhenti. Tak ingin memaksakan perjalanan dalam kondisi seperti itu, mereka memutuskan untuk menepi dan menunggu hingga suasana agak terang. Motor dinaikkan ke trotoar. Mereka duduk di sebelahnya, memeluk lutut sambil mengamati jalan yang mulai sedikit lebih ramai. Jam masih menunjukkan sekitar pukul 3 lebih sedikit. Namun tubuh mereka sudah terasa sangat letih, dan kepala mereka berat karena kurang tidur dan tegang berkepanjangan. Mas Arif sempat tertidur dalam posisi duduk, begitu pula Galih. Tapi tidur itu tidak nyenyak, hanya berlangsung beberapa menit seperti setengah sadar. Dan dalam keadaan limbung itu, Mas Arif merasa ada sesuatu yang berubah. Saat ia membuka mata, suasana masih gelap. Tapi samar-samar ia melihat seseorang sedang jongkok di trotoar. Tak jauh dari tempat mereka duduk, sosok itu diam, menunduk, dan menghadap ke jalan raya. Tubuhnya tampak ringkih, mengenakan pakaian lusuh, dan tidak bergerak sedikit pun. Mas Arif mengedipkan mata beberapa kali, memastikan bahwa yang ia lihat bukan ilusi dari rasa lelah. Lalu, dengan suara serak, ia membangunkan Galih. Galih bergeming sejenak sebelum akhirnya mengangkat kepala. Ia ikut melihat ke arah sosok tersebut, dan segera tubuhnya menegang. Mereka tidak mengenali siapa pria itu, tapi kehadirannya di tengah malam, dalam posisi jongkok membisu, seperti sedang menanti sesuatu dari kejauhan, memunculkan rasa dingin yang menjalar perlahan dari tengkuk ke punggung. Galih sempat berkata pelan bahwa sosok itu mungkin hanya seseorang yang juga kelelahan dan sedang menunggu tumpangan. Mas Arif mengangguk tanpa yakin. Namun sebelum mereka bisa berkata lebih jauh, pria itu perlahan menoleh. Wajahnya tidak terlihat jelas dalam kegelapan, namun sorot matanya menatap lurus ke arah mereka. Kemudian pria itu bergeser, merangkak pelan mendekat,
Jaraknya semakin dekat, hingga hanya tinggal 2 meter dari mereka. Lalu ia bersuara. Suara berat dan pelan, namun sangat jelas terdengar dalam sunyi malam. "Terima kasih ya." Ucapan itu begitu sederhana, namun diucapkan dengan nada yang aneh. Seperti ungkapan terima kasih yang terlambat. Seperti kalimat dari seseorang yang akhirnya merasa lega. Mas Arif dan Galih terpaku. Mas Arif mencoba bertanya balik, siapa dia dan terima kasih untuk apa. Namun pria itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk pelan, lalu perlahan tubuhnya bergeser mundur dan berguling. Tubuh itu tidak jatuh biasa. Ia mengguling perlahan ke posisi terlentang, seperti seseorang yang dengan tenang merebahkan diri untuk tidur. Kain dari pakaiannya mulai membungkus tubuhnya sendiri, menutup rapat dari kaki ke kepala. Dan dalam hitungan detik, sosok pria itu berubah menjadi sebuah bungkusan putih, persis seperti pocong. Kepala dan kakinya sedikit terangkat seperti ditarik tali dari 2 sisi. Posisi tubuh itu kaku, wajahnya tidak terlihat, namun bentuknya tidak bisa dibantah. Itu adalah sosok pocong. Galih menjerit tertahan. Ia menarik tangan Mas Arif, memaksa sahabatnya itu untuk melihat ke arah bungkusan tersebut. Tapi Mas Arif menolak, mulutnya bergetar saat berkata bahwa ia tidak ingin melihat. Galih memaksa, mengguncang tubuhnya. Dengan terpaksa, Mas Arif menoleh, dan saat ia melihat, tubuhnya ikut membeku. Pocong itu tetap diam, tapi kehadirannya menekan udara di sekitar mereka. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tapi ketakutan mencapai puncaknya. Tanpa aba-aba, mereka berdua bangkit dan lari menjauh dari tempat itu. Mereka tak peduli lagi dengan motor yang ditinggal. Kaki mereka terus berlari, menembus jalanan yang sunyi, hingga napas mereka habis dan tubuh mereka jatuh terduduk di trotoar lain cukup jauh dari tempat semula. Di sana, mereka terdiam. Nafas masih memburu, tubuh gemetar, dan jantung seolah tak mampu menahan beban ketegangan yang baru saja mencapai titik puncak. Mereka saling pandang dalam keheningan, dan akhirnya Galih membuka suara dengan suara serak. "Tadi itu siapa?" Mas Arif tidak menjawab, tapi dalam hatinya ia tahu. Sosok itu bukan orang asing. Ia adalah bagian dari rangkaian peristiwa aneh malam itu. Sosok yang menolak dibawa ke tempat yang salah. Sosok yang akhirnya merasa tenang setelah diantar ke tempat yang benar. Dan ucapannya, terima kasih, bukan ditujukan pada siapapun kecuali pada mereka. Udara mulai berubah ketika jam mendekati pukul 4 pagi. Bukan hanya karena malam hampir berakhir, tetapi karena suasana batin Mas Arif dan Galih telah berbalik dari ketakutan menjadi semacam pasrah yang sunyi. Mereka duduk di trotoar seberang. Tubuh mereka masih terasa berat, dan jantung mereka masih belum benar-benar tenang. Namun rasa panik perlahan telah mengendur. Yang tersisa hanyalah keheningan yang tidak lagi menakutkan, melainkan seperti sisa-sisa kabut setelah badai. Mereka tidak segera kembali ke motor. Mereka menunggu mungkin 1 jam penuh sampai langit mulai memucat. Suara pedagang sayur mulai terdengar dari kejauhan, bersama bunyi roda gerobak dan motor warga yang satu persatu mulai melintas. Cahaya matahari belum muncul, tapi gelap pekat malam telah surut digantikan oleh abu-abu fajar yang menggantung tipis di cakrawala. Setelah merasa cukup tenang, mereka memutuskan untuk kembali ke tempat mereka meninggalkan motor. Langkah mereka pelan. Jalanan yang semula terasa asing dan mengancam kini terlihat biasa saja. Seolah malam tadi tak pernah terjadi apa-apa, seperti dunia telah menarik kembali wajah aslinya dan menyembunyikan semua kegelapan di balik tirai waktu. Begitu tiba di lokasi awal, mereka mendapati motor mereka masih terparkir rapi di atas trotoar. Namun ada satu hal yang membuat mereka saling berpandangan dalam diam. Ban depan motor itu tidak lagi kempes. Mas Arif langsung berjongkok memeriksa. Ia menekan permukaan ban dengan tangannya. Tekanannya normal, bahkan terasa kencang seperti baru dipompa.
Ia mencoba mengingat kembali, memastikan bahwa semalam mereka memang mengalami ban bocor. Tapi ia yakin, ketika motor itu terhenti, ban benar-benar kempes. Tidak mungkin ia salah. Galih hanya berdiri sambil mengelus tengkuknya. Ia berkata bahwa mungkin itu memang bagian dari semuanya. Bahwa semua yang terjadi malam itu tidak akan bisa dijelaskan secara logika, dan mereka tidak perlu mencoba menguraikannya satu persatu. Mas Arif mengangguk pelan. Ia sadar, malam tadi bukanlah malam biasa. Perjalanan dari Cirebon ke Semarang, yang semula hanya rencana sederhana untuk menghadiri hajatan keluarga, telah berubah menjadi pertemuan dengan sesuatu yang tak kasat mata. Peristiwa yang menggiring mereka dari ban bocor, bengkel di tengah hutan, mobil jenazah dengan tawa-tawa gila, hingga ucapan terima kasih dari sosok yang bahkan tak lagi hidup. Mereka naik kembali ke atas motor. Kali ini, tidak ada obrolan. Tidak ada gurauan seperti saat pertama mereka berangkat dari rumah. Hanya doa pelan yang dibisikkan masing-masing di dalam hati. Doa agar tidak terjadi lagi gangguan. Doa agar perjalanan mereka benar-benar selesai. Doa agar mereka tidak membawa pulang apapun selain pelajaran yang mendalam dari malam itu. Jalanan menuju kota Semarang mulai hidup. Warung mulai buka, lampu jalan satu persatu mati tergantikan sinar matahari yang mulai mengintip dari balik pepohonan. Mas Arif memacu motornya dengan kecepatan sedang, tidak terburu-buru, tapi cukup pasti. Galih duduk di belakang, diam, namun wajahnya tampak lebih tenang dari sebelumnya. Sekitar pukul 4:30 pagi, mereka akhirnya tiba di rumah sepupu Mas Arif. Rumah itu berada di sudut perkampungan, dan saat mereka tiba, suasana masih sepi. Beberapa orang terlihat tidur di tikar ruang tamu, beberapa lagi baru terbangun. Hanya lampu dapur yang menyala redup, dan aroma teh manis mulai menyeruak dari dalam rumah. Sepupunya yang baru bangun langsung menyambut dengan nada heran, menanyakan kenapa mereka tiba sepagi ini, dan mengapa perjalanan mereka memakan waktu begitu lama. Mas Arif hanya menjawab bahwa perjalanan tadi malam cukup berat. Ia belum siap menceritakan semuanya. Belum sekarang. Mungkin setelah sarapan dan istirahat sebentar, ia akan mulai membuka cerita, pelan-pelan dari awal, tanpa melebih-lebihkan, tapi cukup untuk membuat siapapun yang mendengarnya berpikir ulang sebelum melakukan perjalanan malam. Mereka disuguhi kopi hangat dan sepiring pisang goreng, dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, Mas Arif dan Galih akhirnya bisa duduk dengan perasaan tenang. Mereka tahu bahwa semua sudah berakhir, tapi mereka juga tahu bahwa ada satu bagian dari diri mereka yang tidak akan pernah sama lagi. Karena malam itu, mereka telah menjadi bagian dari cerita yang tidak bisa dijelaskan. Cerita yang hanya mereka